Hai, udah Jumat lagi aja nih. Udah gak sabar kan berpetualang bareng Unyil keliling dunia. Nah, kali ini Unyil mau ajak keliling ke negeri penuh warna. Memandang megahnya gurun Sahara, sekaligus melihat uniknya yang khas ala Timur Tengah. Ini dia, Maroko. Yuk, kita kemon. Budaya negeri ini juga kaya banget karena sudah bercampur dengan budaya Eropa, Arab, juga suku Berber. Nah, untuk mencicipi kuliner otentik lokalnya, jangan jajan di alun-alun Jema Elvina yang jadi favorit turis ya. Tapi harus masuk agak jauh ke dalam pasar tradisional nih. Tanja, makanan khas Maroko yang dibuat dari daging kambing, bisa kita temukan di sini. Beh, menggoda banget ya Sobat Unyil. Cara memasak tangia ini unik loh. Daging kambing yang dibumbui bawang putih, acar lemon, jintan, kuma-kuma, dan minyak zaitun bakal dimasak semalaman di dalam tanah menggunakan tangia, pot atau kendi berbahan gerabah. Biar lebih nampol, masaknya harus pakai arang ya. Untuk menetralisir kuliner daging, orang Maroko juga suka makan acar zaitun nih. Bisa dimakan langsung atau diolah jadi salad. Kalau udah di Maroko, artinya kita ada di benua Afrika. Wih, Unyil mainnya jauh juga ya, dari Sabang sampai Maroko. Negara Maroko punya hubungan erat dengan Indonesia loh. Nih buktinya, ada Jalan Soekarno yang diambil dari nama proklamator kita. Soekarno Avenue berada tepat di jantung kota Rabat. Penggunaan nama Soekarno merupakan hadiah dari Raja Maroko saat beliau berkunjung tahun 1960. Saat itu Presiden Soekarno datang sebagai bentuk ucapan selamat atas kemerdekaan Maroko. Selain itu, di kota Casablanca Maroko juga ada bundaran bernama Rond Point de Bandung loh. Dan sebagai balasannya, di kota Jakarta jadi ada nama Jalan Casablanca. Mantap! Oh iya, Maroko punya kota unik yang warnanya serba biru loh. Chefchaouen. Tuh lihat, sejauh mata memandang, mulai dari tembok, atap, pintu, tangga, hingga jalanan, semua didominasi warna biru. Ada yang bilang warna biru ini perlambang langit Maroko yang selalu biru nyaris tanpa awan. Ada juga yang percaya warna biru adalah perlambang spiritualitas masyarakatnya. Tapi ilmuwan juga punya teori kalau warna biru ini ampuh sebagai penangkal nyamuk loh. Tapi kalau berwisata ke sini, selain karena indahnya pemandangan warna dan pegunungan Rif, kita juga bisa mencari cindera mata yang dijual di sepanjang jalanan kotanya. Tapi harus ditemani pemandu ya, jangan sampai malah tersesat. Di Indonesia kita juga punya loh kampung yang mirip seperti Chefchaouen. Tuh, kampung warna-warni Desa Jodipan Kota Malang. Bedanya kampung ini dicat warna gak cuma biru, tapi semua warna. Ini dia yang bikin banyak orang jadi datang berwisata ke sini. Selain jadi tujuan wisata, gurun pasir tandus ini juga jadi tempat favoritnya tanaman gurun. Siapa sih yang gak kenal kaktus? Tanaman berduri ini juga menghasilkan buah yang bisa kita makan loh. Ini dia salah satu kebun buah kaktus di Maroko. Letaknya tidak jauh dari kota Safi. Untuk memetik buah kaktus, kita butuh bambu yang panjang kayak gini nih, biar gak kena durinya. Kaktus yang tumbuh di sini umumnya jenis Opuntia ficus indica atau disebut kaktus barbar. Buah yang dihasilkan ada yang merah, oranye, kuning, dan hijau. Sekilas sih mirip buah pir ya. Makanya ada yang menyebut buah ini prickly pear atau pir berduri. Untuk menghilangkan duri-duri halusnya harus disapu dulu kayak gini. Setelah itu buah bisa langsung kita makan. Seger banget deh. Buah kaktus ini banyak mengandung air, cocok banget nih buat yang lagi kehausan di gurun.
Di Indonesia, kita lebih mengenal buah naga yang ternyata juga berasal dari tanaman keluarga kaktus. Bedanya, buah naga di Indonesia terasa lebih manis dan berukuran besar. Mau dimakan langsung enak, mau diolah jadi jus atau kue kayak gini juga bisa. Tapi kalau di gurun pasir sih, buah kaktus yang kecil tadi juga nggak nolak. Satu lagi nih, pemandangan unik yang hanya ada di Maroko. Kambing yang bisa manjat pohon. Iya, kambing argan. Kambing di daerah Saus Masadra ini rupanya suka sekali makan buah dari pohon argan. Saking sukanya, mereka bahkan memanjat ke atas dan berdiam di sana untuk menyantapnya. Pohon argan sendiri adalah pohon tertua di dunia dan hanya tumbuh di wilayah barat daya Maroko. Uniknya, biji buah dari pohon ini bisa diolah jadi minyak. Cukup kumpulkan buah yang sudah matang dan rontok jatuh ke tanah, lalu pecahkan buahnya yang sudah mengeras untuk kemudian diambil bijinya. Biji inilah yang nanti digiling dengan batu untuk mengeluarkan minyaknya. Cara ini memang tradisional, namun jadi tradisi yang menarik wisatawan. Selain menyaksikan kambing-kambing Maroko yang naik ke atas pohon tadi tentunya, mantap! Di Maroko ada banyak pilihan transportasi umum. Salah satunya kereta ini nih, biasa disebut tramway. Masyarakat Maroko yang tinggal di perkotaan senang sekali naik kendaraan ini. Selain murah, tramway juga bebas macet. Cocok deh buat mereka yang berangkat kerja atau sekolah pagi-pagi. Ada 48 terminal pemberhentian untuk naik turunnya penumpang. Tempatnya bersih dan nyaman. Udah gitu nunggu keretanya juga nggak pakai lama. Tuh, cepet kan? Rute perjalanan tramway ini sejauh 31 km dengan kecepatan rata-rata hanya 20 km per jam. Memang nggak boleh ngebut sih, karena jalanannya harus berbagi tempat dengan pejalan kaki dan kendaraan lainnya. Alat kemudi tramway ini semuanya serba otomatis. Bahkan pengaturan jalan di rel pun sudah diatur sebaik mungkin. Tugas pengemudi hanya mengendalikan tuas dan tombol-tombol saja. Gak cuma laki-laki aja yang jadi pengemudinya, perempuannya juga ada loh, keren kan? Wilayah Maroko bisa dibilang bervariasi, mulai dari gurun, pegunungan, sampai lautan, semuanya ada. Makanya iklim Maroko cocok untuk menanam rempah termahal di dunia, yaitu saffron. Saffron adalah tangkai putih dari bunga tanaman Crocus sativus. Kalau di Indonesia dikenal sebagai tanaman kuma-kuma. Kuncup bunga warna ungu inilah yang menghasilkan saffron. Tanaman kuma-kuma hanya berbunga pada bulan Oktober saja, jadi cuma bisa dipanen setahun sekali. Butuh waktu 4 jam lebih untuk memanen 150.000 bunga di lahan ini. Dan itu hanya menghasilkan saffron 1,5 kilogram saja. Yah, pantas deh kalau rempah yang satu ini harganya mahal. 1 kilogramnya ada yang dihargai sampai 25 juta rupiah. Saffron kaya akan manfaat, mulai dari kesehatan hingga kecantikan. Dan bisa diolah mulai dari minuman, bumbu masakan, hingga jadi sabun rahasia cantiknya orang Maroko kayak gini nih. Maroko juga punya masjid terbesar pertama di dunia loh, yang lebih dikenal dengan nama Hassan Tower. Selain masjid, di sini juga terdapat kompleks makam para sultan. Dan juga terdapat menara setinggi 44 meter yang rupanya ini aja baru setengah jadi. Alias pembangunannya terpaksa dihentikan karena wafatnya sang sultan Yakub Al-Mansur. Wow. Sebagai landmark kota Rabat, situs bersejarah warisan dunia UNESCO ini pasti auto jadi ikon wisata yang wajib dikunjungi kalau sampai Maroko. Interior gaya Maroko juga tidak lepas dari material kulit.
Biasanya bahan kulit banyak digunakan untuk furniture ala Timur Tengah. Macam sofa Ottoman gini nih. Wah, keren kan? Pusat kerajinan kulitnya Maroko ada di Medina Fes. Kalau kesini pasti akan ketemu deh sama gang-gang sempit yang di kanan kirinya banyak penjual kerajinan. Di sini kita juga bisa melihat langsung proses penyamakan kulit tradisional ala Maroko. Umumnya sih yang dipakai kulit domba, kambing, sapi, dan onta. Dimulai dengan merendam kulit menggunakan cairan khusus sampai akhirnya jadi lembut dan siap diolah. Proses pewarnaannya dilakukan dengan mencelupkan bahan kulit ke dalam cairan warna. Setelah itu dijemur di bawah terik matahari selama beberapa hari. Gak usah dibayangin ya gimana aromanya. Ya namanya juga penyamakan kulit. Buat yang gak kuat sih, di sini disediain daun mint kok buat wangi-wangian.